Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fihi laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah, wa nashkuruhu syukran aziman bila nihayah, wa nusalli wa nusallim ala khairin nabi arsalah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'd. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, di mana saja berada, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis-hadis Nabi pilihan. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah berbarengan dengan pelajaran kita tentang hadis pilihan ini. Pendengar, sampailah kita pada hadis ke-550, sifat-sifat yang utama. Al-haya'u utawi isin iku zinatun perhiasan, wattuqa lan utawi takwa iku karumun kamulyaan, wa khairul markabi lan sak bagus-bagusi kendaraan iku as-sabru sabar, wantidharul faraji lan utawi ngenteni jalan keluar minallahi saking Allah azza wa jalla iku ibadatun ibadah. Malu merupakan perhiasan, takwa merupakan kemuliaan. Sebaik-baik kendaraan adalah sabar, dan menanti jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan ibadah. Sifat yang paling baik sebagai perhiasan diri seseorang ialah sifat malu, dan takwa itu akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang menyandangnya, bagi pelakunya. Sebaik-baik kendaraan ialah sabar. Sabar sebagai sesuatu yang abstrak diserupakan dengan sesuatu yang konkret, yaitu kendaraan, dengan tujuan kedua-duanya dapat mengantarkan pelakunya kepada apa yang dicita-citakannya. Kemudian dalam kalimat selanjutnya diterangkan bahwa menunggu datangnya jalan keluar dari Allah itu merupakan ibadah.
Hal ini memerlukan kesabaran seperti yang diterangkan dalam kalimat sebelumnya itu. Pendengar yang berbahagia, malu itu indah. Makanya ilustrasikan atau disampaikan oleh Rasulullah sebagai perhiasan. Orang itu kalau malu jadi tambah baik, kalau malu jadi tambah menarik, ya. Bukan tomboy, ya, bukan tomboy serodak itu bukan. Tapi feminin, ya, ada rasa malu. Itu indah, itu bagus. Kembali, malu itu malu melakukan pelanggaran hukum Allah, malu meninggalkan perintah, dan malu melaksanakan larangan Allah. Sedangkan takwa itu memelihara diri dari dosa. Dosa itu hanya ada dua, menjalankan larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah. Makanya sebagai pengertian yang gampang, takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu berarti memelihara diri dari dosa, dari siksa neraka. Takwa itu kemuliaan. Kalau orang bertakwa, di mana pun akan dimuliakan orang, akan dihormati. Orang melihatnya orang yang konsisten, orang yang percaya diri, orang yang kepribadiannya utuh, nggak terpecah, ya, utuh dalam perilakunya, dalam ucapannya, dalam hatinya, dalam tampilan perilakunya. Itu sama, yaitu isinya ketaatan kepada Allah, taat kepada akidah atau undang-undang atau aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi mulia, ya, kelihatan baik, orang akan menghormati, perilakunya tidak akan salah, bicaranya tidak akan salah. Dan disebutkan bahwa sebaik-baik kendaraan itu sabar. Tadi disebutkan bahwa kendaraan itu adalah sarana untuk menyampaikan seorang pada tujuan. Kalau kita sabar, ya sampai pada tujuan. Kita mau berobat ke puskesmas, nunggu lama, ndak sabar, akhirnya pulang tidur, ya nggak sembuh menurut lahiriahnya. Karena kesembuhan itu secara lahiriah usaha dengan obat, dengan jamu. Harus sabar. Orang cari ilmu di sebuah sekolah. Kalau SMP 3 tahun, SD 6 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Tapi nggak sabar, ya nggak lulus, nggak sampai pada tujuan karena tidak naik kendaraannya, kendaraan sabar. Kalau iya sabar 6 tahun, ya lulus SD. Sekolah SMP kasih tugas, kasih beban apa, kadang-kadang dipanggil PP, kadang-kadang dimarahi, macam-macam. Kalau nggak sabar, ya DO, drop out, nggak jadi lulus SMP. Nggak sabar, nggak sampai tujuan. Demikian juga SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. S1 4 tahun, banyak tugas, pusing aku, sudah nggak sabar keluar, ya nggak jadi sarjana, nggak bisa mencapai tujuan, nggak bisa mencapai cita-cita. Seperti itu. Maka sabar oleh Rasulullah diilustrasikan sebagai kendaraan, sarana yang menyampaikan seorang kepada yang diinginkan. Pendengar program Masa 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, sabar dalam taat kepada Allah, sabar menjauhi larangan, dan sabar dalam menerima musibah. Sabar disuruh oleh Allah, wajib sholat sampai mati, itu rukun Islam. Kalau nggak dijalankan ya nggak Islam. Dia nggak sabar. Malas, aku capek tiap hari kok sholat 5 waktu lagi, udah saya nggak sholat. Nggak sabar, dia nggak sampai ke surga, nggak pulang ke rumahnya. Rumah manusia itu surga. Buktinya apa? Buktinya Nabi Adam dulu dengan Ibu Hawa, manusia taruh di rumah surga. Karena kesalahannya, maka Nabi Adam Ibu Hawa diturunkan di bumi. Nanti pulangnya harus ke rumah. Kalau nggak pulang ke rumah, mesti ada itu pelanggaran hukum, mesti ada yang error itu dalam perilakunya di dunia. Mestinya rumahnya surga, pulangnya harus ke surga. Tuh, jangan pulangnya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Orang yang bertakwa itu mencapai
sabar, dengan takwa dan malu, itu mencapai cita-cita. Cita-cita apa? Pulang kemana? Pulang ke surga. Sedangkan disebutkan penantian dalam menanti jalan keluar dari Allah itu ibadah. Menanti jalan keluar itu gimana sih? Orang punya masalah, apakah masalahnya belum ketemu jodoh, apa masalahnya pekerjaan, apa masalahnya kesehatan, apa masalahnya suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah kantor, masalah dengan atasan, ya. Macam-macam masalahnya, lalu dia mohon kepada Allah, dia istikharah, dia mohon berdoa, ya Allah, bantulah menyelesaikan permasalahan ini. Sambil nunggu jalan keluar dari Allah, itu loh ibadah. Kalau kita nunggu jalan keluar dari Allah kan kita nggak diam-diam saja, nggak santai-santai, tapi tetap mohon kepada Allah. Menanti jalan keluar dari Allah berarti tidak putus asa. Kalau putus asa sudah nggak mau menanti namanya. Ya ditunggu dulu, mungkin bulan depan anakku sadar, suamiku sadar, istriku sadar, mungkin tahun depan. Sambil nunggu, sambil tetap mohon kepada Allah, itu tidak putus asa. Tapi kalau sudah wis pegatane wis males aku ngenteni ngene iki pegatane, ya sudah, itu namanya enggak sabar. Ya, namanya enggak sabar, ya enggak ibadah. Kalau dia tetap sabar saja menunggu jalan keluar dari Allah, lah itu termasuk dalam kategori ibadah. Maka tadi dikatakan sabar, termasuk sabar adalah menunggu jalan keluar dari Allah, menunggu jawaban Allah, menunggu takdir Allah. Orang itu banyak diuji, macam-macam ujian tadi saya sebutkan itu. Yang paling baik adalah mendekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah, dan tetap bertahan dalam menanti jawaban dari Allah, menanti jalan keluar dari Allah. Itu namanya sabar, dan itu termasuk ibadah. Namanya ibadah ya dapat pahala terus. Setiap kali ingat pernah dilakukan belum ada jawaban, ya sudah, tetap aja sholat tahajud, tetap puasa Senin Kemis, tetap doa. Itu ibadah semua. Sebegitu sayangnya Allah kepada manusia. Kasih masalah tapi dia mau sabar, dikasih pahala. Pendengar program Masa 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, pendengar, kita sampailah kepada kajian hadis yang diawali dengan huruf kha, ya. Hadis ke-551, orang yang paling kecewa dan merugi. Khoba, wus kecewa, wus getun sapa abdun hamba, wa khosira lan wus rugi sapa abd. Lam yaj'al ora ndadekake sapa Allah Ta'ala fi qalbihi ing dalam atine abd rahmatan ing rahmat ing kasih sayang welasase lil basyari marang manungso. Alangkah kecewa dan meruginya seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menanamkan rasa kasih sayang terhadap manusia dalam hatinya. Hatinya itu jahat, keras, ya. Orang yang benar-benar kecewa dan merugi adalah orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Mentolo kalau bahasa Jawa, tego, gitu ya. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW kedatangan salah seorang cucunya, lalu dipangku dan dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ketika itu di hadapannya Nabi Muhammad SAW terdapat salah seorang sahabat. Sahabat itu berkata, aku belum pernah mencium salah seorang dari anak-anakku. Maka Nabi SAW mengemukakan hadis ini, ya. Jadi rasa sayang, rasa kasih sayang itu macam-macam ekspresinya. Ada yang dengan dicium, dipeluk, ada yang dengan dituruti kemauannya, ada yang dengan dipuji, ada yang berupa nasihat, kadang-kadang malah dipukul. Ya, rasa sayangnya berupa pukulan. Kok begitu? Iya. Contohnya apa? Contohnya didik anaknya diajak sholat. Sudah diperintah sholat, enggak, tantang-tantang. Ayo nak, sholat, ayo mas, ayo mbak, ayo dik, sholat. Iya mama, sebentar. Sebentar sampai habis waktunya. Lalu dipukul oleh ibunya, oleh ayahnya. Mukulnya itu bukan karena benci,
mukulnya tuh saking sayangnya kepada anak. Kasihan nanti kalau anaknya nggak sholat seumur hidup lalu masuk neraka. Kan saking sayangnya. Demikian juga kalau Allah ngasih ujian pada kita itu karena sayangnya kepada kita. Dengan diuji lalu diampuni dosanya, dikabulkan doanya, diangkat derajatnya. Itu saking sayangnya Allah. Manusianya saja kadang-kadang tidak ngerti. Seperti anak-anak tadi, dipukul oleh ibunya, oleh ayahnya karena nggak sholat, dia bilang mama jahat, papa jahat. Padahal apa yang ada dalam benak orang tuanya? Saking sayangnya. Aku lu gak tego, aku gak tego misalnya bun rokok, aku sakno sampean gitu kan. Rasa sayangnya bentuknya malah pukulan. Macam-macam bentuk rasa sayang itu. Kalau secara lahiriah saja, ya kita peluk, kita cium, sayang kepada suaminya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, diekspresikan rasa sayang itu. Kalau sampai orang dalam hatinya jahat, tidak ada rasa sayang, tego, menyiksa orang yang tego, nggak ngasih makan sampai kelaparan, ya tega, apalagi sambil melukai, tega. Itu orang yang sangat rugi di dunia dan akhirat. Itu orang yang sangat kecewa hatinya, ya, ngersuluh hatinya nanti karena tidak menyayangi manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya Allah akan menyayangimu. Jadi kalau orang tidak ada rasa sayang kepada manusia, ya Allah tidak akan menyayanginya. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong sesamanya, gitu kan. Kalau kita mau menyayangi manusia, menyayangi orang lain, maka Allah akan sayang kepada kita. Pendengar, kita lanjutkan pada hadis ke-552, larangan menyerupai orang musyrik. Khalifu nulayanono sira kabeh al musyrikina ing wong-wong kang padha nyembah saliyane Gusti Allah. Ahfu nyukura sira kabeh asyawariba ing pira-pira kumis, wa aufiru lan nyempurnakno sira kabeh aliha ing jenggot. Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik, yaitu cukurlah kumis kalian dan lebatkanlah jenggot kalian. Ini orang-orang laki ini. Kalau kita mempunyai kumis, itu menurut hadis ini adalah menyerupai orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidak suka jenggot, suka kumis. Maka orang-orang Islam supaya tidak punya kumis tapi punya jenggot, itu sunnah, nggak wajib, ya, supaya membedai orang-orang musyrik. Beda dengan orang yang lain, ya dalam performan, ya dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam bertingkah laku. Yang jelas tampak dari jauh, dari luar itu pakaian. Kalau kita orang yang taat pada Allah, ya berpakaian yang disyariatkan oleh Allah. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan baju takwa itu lebih baik. Baju takwa bukan baju kokonya bapak-bapak itu. Baju takwa adalah yang menutupi seluruh lahir batin dia dengan ketakwaan kepada Allah. Lah itu diilustrasikan, digambarkan, diwujudkan dalam bentuk berbusana muslim dan muslimah. Berbusana yang menutup aurat, ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk salah seorang di antara mereka. Karena itu berbedalah kamu dari orang-orang musyrik, yaitu dengan bercukur kumis dan membiarkan jenggot di bawah janggut itu, ya. Itu ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk salah satunya Rasulullah kenapa mengharamkan sholat habis asar dengan habis subuh, sholat sunnah. Karena orang-orang musyrik dulu saat itu keluar dari rumah semua untuk menghadap ke arah
Tuhannya keluar dan masuk, yaitu matahari. Maka diharamkan sholat sunnah setelah subuh dan asar itu, supaya membedai orang-orang musyrik. Pendengar yang berbahagia, waktu pula yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang manfaat. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasta'anuka ala fasadi fina wa nas'aluka shalah amrina kullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.